di sini kita ingin membahas mengenai perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Oke, yang pertama adalah perlindungan hukum. Perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi yang dilakukan pemerintahan atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Dan menurut Simanjuntak, perlindungan hukum adalah upaya segala pemerintahan menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya, agar hak-hak sebagai warga negara tidak dilanggar. Bagi yang melanggar akan mendapatkan sanksi peraturan yang berlaku. Oke semuanya, untuk hal yang kedua, yaitu pengertian penegakan hukum. Penegakan hukum adalah proses, cara, atau perbuatan untuk menegakkan hukum. Jimlia Sidki berpendapat bahwa penegakan adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nah, lanjut yang ketiga adalah tujuan hukum. Tujuan dari hukum mempunyai sifat universal, seperti ketertiban, ketentraman, kedamaian, kesejahteraan, dan kebahagiaan dalam tata kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya hukum, maka tiap perkara dapat diselesaikan melalui proses pengadilan dan perantara hukum berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Menurut LG Van Apeldoorn, tujuan hukum adalah untuk mengatur pergaulan hidup manusia secara damai karena hukum menghendaki perdamaian. Hal itu dinyatakan dalam bukunya yang berjudul In Leading Toward the Study Van Hess Netherlands. Pendapat LG Van Apeldoorn ini sekaligus mengkritisi pendapat para penganut teoritis yang menyatakan bahwa hukum semata-mata bertujuan untuk mewujudkan keadilan. Oke guys, yang terakhir yaitu 4. Sumber hukum. Sumber hukum formal merupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Berikut sumber-sumber hukum formal yaitu A. Hukum. Undang-undang adalah suatu peraturan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, diadakan, dan dipelihara oleh penguasa negara. Undang-undang di sini identik dengan hukum tertulis atau ius scripta, sebagai lawan dari hukum yang tidak tertulis atau ius non scripta. Undang-undang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Undang-undang dalam arti formal. Yang kedua ada undang-undang dalam arti material. B. Kebiasaan. Dasarnya pasal 27 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman di Indonesia, mengatur bahwa hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai yang cukup dalam masyarakat. C. Traktat atau perjanjian internasional. Perjanjian internasional atau traktat juga merupakan salah satu sumber hukum dalam arti formal. Dikatakan demikian karena traktat atau treaty harus memenuhi persyaratan formal tertentu agar dapat diterima sebagai traktat atau perjanjian internasional. Dasar hukum traktat adalah pasal 11 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945. D. Jurisprudensi. Sudikno mengartikan jurisprudensi sebagai peradilan pada umumnya, yaitu pelaksanaan hukum dalam hal konkret terhadap tuntutan hak yang dijalankan oleh suatu badan yang berdiri sendiri dan diadakan oleh suatu negara, serta bebas dari pengaruh apa atau siapapun dengan cara memberikan putusan yang bersifat mengikat dan berwibawa. Jurisprudensi dalam arti sebagai putusan pengadilan dibedakan menjadi dua macam. 1. Jurisprudensi biasa dan 2. Jurisprudensi tetap. Doktrin. Doktrin adalah pendapat pakar senior yang biasanya merupakan sumber hukum, terutama pandangan hakim selalu berpedoman pada pakar tersebut. Doktrin justru merupakan sumber hukum utama, yaitu pendapat pakar-pakar fikih seperti Syafi'i, Hambali, Maliki, dan sebagainya.